Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Terang Dunia yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca Injil hari ini, saya teringat pada sebuah pertanyaan dalam acara Cerdas Cermat yang ditayangkan pada TVRI pada sekitar tahun 1970-an. Pertanyaan yang ditanyakan kepada salah satu grup anak-anak sekolah dasar itu bunyinya begini: apakah nama benda yang merupakan penerang terbesar? Novi, seorang murid dalam kelompok itu menjawab, matahari. Tentu saja jawabannya mendapat nilai 100. Jawabannya memang benar. Matahari menerangi dunia kita sehingga kita mengalami terang di siang hari. Tapi matahari terkadang tidak berdaya karena ditutupi oleh awan atau kabut atau oleh mendung. Pada saat seperti ini, beberapa orang merasakan dingin di siang hari karena matahari seperti tidak sedang bersinar. Hari ini kita mendapat pengetahuan baru. Terang dunia itu bukan matahari, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang dibutuhkan oleh dunia dan alam semesta ini. Maka boleh saya katakan bahwa Yesuslah matahari yang sejati. Dia akan terus bersinar dan tak ada yang dapat menghalangi sinarnya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan dirinya sebagai terang dunia, melainkan setiap orang yang mengikuti Dia akan mempunyai terang hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa kamu adalah terang dunia. Kesaksian Yesus sebagai terang dunia ini lagi-lagi ditolak oleh orang-orang Farisi. Katanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Namun Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka dengan mengutip kitab Taurat bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dia tidak bersaksi seorang diri, melainkan Bapaknya adalah saksinya yang lain. Katanya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dengan demikian, penolakan orang-orang Farisi gugur dengan sendirinya. Tuhan Yesus menyatakan di hadapan para murid-Nya dan orang banyak tersebut bahwa Dia adalah terang dunia dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Mereka yang menerima Yesus dan mengikuti Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka akan mengalami sukacita dan kegembiraan karena
Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup bagi mereka. Mereka tidak akan salah melangkah, mereka tidak akan tersesat, dan mereka tidak akan binasa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus datang dan hadir di dunia ini sebagai terang dunia. Dunia hidup dalam belenggu dosa. Mereka hidup dalam kegelapan dan dikuasai oleh pengaruh-pengaruh roh jahat. Berabad-abad lamanya bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Yahweh, tersesat hidupnya dan membelakangi Yahweh. Mereka bahkan membuat patung-patung berhala sebagai ilah yang disembahnya. Musa, pemimpin besar bangsa ini, sangat marah ketika umat Yahweh menyembah patung lembu. Elia, nabi besar Israel, merontokkan berhala-berhala Baal dengan kuasa Yahweh, dan masih banyak contoh lain. Namun, bangsa ini tidak mau bertobat dan melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Akhirnya Allah mengutus Yesus, putranya yang tunggal, untuk membuka mata, pikiran, dan hati mereka atas segala kesalahan dan ketersesatan mereka. Lalu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Yang ini pun ditolak oleh para pemimpin bangsa pilihan Yahweh itu. Sesungguhnya pewartaan Injil hari ini mau menarik perhatian kita pada Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Kita yang hidup dalam kegelapan dosa dan kekelaman masa lalu yang menjauh dari Allah, ditarik kepadanya untuk memperoleh cahayanya dan memperoleh anugerah menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari perutusan Tuhan Yesus sendiri, untuk menghantar orang banyak kepada terang dunia. Dialah Yesus, Anak Allah yang hidup, yang menghendaki kita memiliki terangnya dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai anak-anak terang yang menyinarkan kasih dan kebaikan Allah kepada semua orang. Dia menghendaki kita menjadi lilin yang tidak disembunyikan di bawah kaki gantang, tetapi diletakkan di atas kaki Dian. Firman-Nya, hendaklah cahayamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius bab 5 ayat 16. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia yang diutus oleh Bapaknya. Kita pun diutus oleh Yesus untuk menjadi terang dunia. Masihkah kita ingat bahwa pada saat kita dibaptis, imam menyerahkan lilin yang menyala kepada orang tua kita atau kepada kita secara langsung? Pada saat dianugerahkan rahmat sakramen baptis, kita sudah menjadi milik Kristus, menjadi muridnya, dan menjadi anggota gereja serta diutus untuk menjadi terang dunia. Kita mengucapkan iman kesetiaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan percaya kepadanya dan menolak setan serta perbuatan-perbuatannya. Sejak kita dibaptis, sesungguhnya
kita ditetapkan oleh Allah sendiri untuk memberikan kesaksian tentang kasih dan kerahiman Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan oleh putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya dikatakannya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hanya dengan cara ini kita menjadi terang dunia dari Kristus. Apakah aku sadar sebagai murid Yesus yang diutus untuk menyelamatkan dunia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan Yesus sebagai terang dunia, dan Ia menghendaki kami menjadi pembawa terang itu juga. Bantulah kami menyatakan hal itu melalui perbuatan baik kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.